Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi baru SMP Laboratorium UPI Kampus Cibiru, tahun ajaran 2020-2021. Hari ini kita akan melakukan daring dengan materi protokoler adaptasi kebiasaan baru. Namun sebelum itu kita mulai dengan yel dulu ya. Ya, siap anak-anakku? Siapa kita? SMP Lab. SMP Lab, jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan dulu. Nama Ibu adalah Ibu Sri Rejeki Rosdianti. Kebetulan di sekolah SMP Lab Ibu mengajar IPS. Selain itu, Ibu juga biasa dipanggil Bunda ya. Kalian boleh memanggil Bunda. Selain mengajar IPS, Bunda juga di sini sebagai Wakasek Sarana. Ya, kita mulai kepada materi daring hari ini, yaitu tentang protokoler adaptasi kebiasaan baru. Pertama, ya, kalian ketika nanti masuk sekolah di dalam new normal, kalian wajib menggunakan face shield, masker, dan membawa hand sanitizer. Kemudian jangan lupa juga untuk melakukan social distancing atau jaga jarak. Nah, jangan lupa juga kalian memberikan salam baik itu kepada kepala sekolah, pimpinan, guru, dan staf, tidak bersentuhan tangan tetapi menggunakan salam Sunda. Ya. Kemudian kalian juga membawa alat makan dan minum pribadi serta membawa alat tulis pribadi yang tidak dipinjamkan kepada teman kalian. Sebelum kalian berangkat sekolah, kalian juga melakukan cek suhu ya. Jadi bila kalian suhu tubuhnya 37 derajat Celcius dan dirasakan ada pilek, batuk, itu diharapkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Ya. Yang selanjutnya adalah tidak melakukan aktivitas di luar selain KBM. Ya. Ya. Kemudian yang rumahnya dekat disarankan menggunakan sepeda. Nah, sekarang apa protokol khusus kedatangan siswa ya bagi siswa-siswi yang diantar jemput oleh orang tua atau jemputan itu melakukan penjemputan di batas di gerbang, kemudian melakukan protokoler dengan cara mencuci tangan dahulu atau memakai hand sanitizer yang disediakan di area sekolah, dan nanti juga diadakan cek suhu ya. Kemudian apabila suhu normal diperbolehkan mengikuti pembelajaran, sedangkan yang memiliki suhu tubuh 30 derajat Celcius itu dilakukan penjemputan oleh orang tua atau wali ya, dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Apabila sudah sembuh baru boleh kembali masuk ke sekolah. Di rumah kalian juga melakukan pembelajaran daring. Jadi tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Ya. Siswa yang dinyatakan ODP dan PDP tidak diperkenankan masuk sekolah dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, setelah kalian mencuci tangan ya atau melakukan pembersihan tangan dengan hand sanitizer, kemudian kalian mengeluarkan isi tas ya yang disimpan di kotak untuk dilakukan proses scanning ya, scanning melalui box scanning yang ada di sekolah. Sedangkan kalian sendiri itu masuk ke dalam bilik disinfektan selama 5 detik dengan menggunakan air strong acid. Jadi tidak berbahaya ya. Saat pembelajaran ya, setelah kalian keluar dari bilik disinfektan, kalian masuk kelas masing-masing, kalian menempati tempat duduk sesuai yang sudah ditentukan.
tidak diperkenankan untuk berpindah selama pembelajaran berlangsung karena ini sudah diatur ya posisi duduk jaraknya juga. Tidak boleh menggeser atau mengubah posisi meja dan kursi karena sudah berjarak 1,5 ya meter, 1,5 meter. Apabila kalian dalam proses pembelajaran ingin bertanya atau menyampaikan pendapat ya, tidak meninggalkan tempat duduk ya, tidak diperkenankan menghampiri pengajar ya. Nanti dijawab oleh pengajarnya dengan cara mengacungkan tangan. Dan siswa tidak melakukan pembelajaran berkelompok. Jadi tidak ada pembelajaran berkelompok tapi individual. Nah, apabila ada jeda perpindahan pelajaran, nanti masing-masing duduk di tempat masing-masing. Jadi tidak berpindah tempat atau meninggalkan tempat duduk masing-masing, tapi tetap di tempatnya, ya. Kemudian kalian juga harus dibiasakan untuk mencuci tangan karena nanti di setiap kelas akan ada wastafel ya, di mana kalian bisa mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Itu untuk pembelajaran di kelas. Dan nanti juga kelas akan dilakukan penyemprotan disinfektan sebelum kalian belajar dan sesudah kalian belajar. Nah, sekarang bagaimana bila ada yang ingin pergi ke toilet atau kamar kecil ya? Kalian boleh tapi tidak diperkenankan berbondong-bondong ya. Berdua gitu ya dengan temannya, tapi harus satu-satu ya. Selanjutnya, selama pembelajaran atau selama KBM itu kalian harus memakai masker dan face shield, tidak boleh dilepas ya. Kemudian di kelas kalian boleh minum ya, menggunakan alat minum pribadi tentunya. Sedangkan untuk makan bagaimana? Karena kita tidak ada istirahat, tidak ada jeda istirahat. Jadi kalian boleh makan setelah KBM berakhir maksimal 15 menit. Itu sebelum mungkin kalian keluar ya pembelajaran. Jadi setelah KBM. Jadi tidak selama KBM makan itu ya. Tapi setelah berakhirnya KBM diberi waktu untuk 15 menit. Nah, walaupun makan di kelas, tapi kalian diharapkan juga untuk menjaga kebersihan, ya. Selanjutnya, saat kepulangan. Tadi adalah saat pembelajaran. Saat kepulangan, sebelum kalian meninggalkan kelas, kalian diharapkan untuk mencuci tangan kembali, ya. Karena ada wastafel itu di dalam kelas, ya. Tetap mengatur jarak, tidak berdesak-desakan, kita budayakan budaya antri begitu ya. Nah, setelah mencuci tangan nanti akan dilakukan pemeriksaan kembali melalui tes scanning ya, seluruh tas siswa, tas kalian ya isinya, dan kalian juga memasuki bilik disinfektan. Jadi sebelum meninggalkan sekolah, baik kalian ataupun peralatan sekolah itu di scanning kembali ya. Nah, setelah meninggalkan area sekolah tidak ada aktivitas yang lain ya. Tidak ada aktivitas misalnya bergerombol ya atau main-main, bermain bola atau apa, tidak ada. Jadi setelah selesai pembelajaran kalian diharapkan pulang ke rumah masing-masing. Bagaimana bila ada yang belum dijemput? Nah, buat yang menunggu jemputan nanti akan disediakan tempat khusus ya untuk menunggu jemputan kalian. Tapi tetap menjaga jarak ya. Itu sangat penting sekali. Nanti siswa dijemput, kalian dijemput di lokasi yang sudah ditentukan. Nah, siswa yang terlambat dijemput tidak melakukan aktivitas yang lain. Tadi sudah Bunda jelaskan, ini sangat penting karena masih banyak yang belum bisa merubah kebiasaan ya, bergerombol atau mengobrol. Jadi diharapkan ini untuk menjaga kesehatan kalian. Bagaimana dengan penggunaan masker dan face shield? Masih tetap dipergunakan karena kita juga harus menjaga kesehatan. Nah, itu adalah protokoler yang akan kita lakukan bila kita menghadapi pembelajaran new normal. Ya.
Mudah-mudahan kalian tetap sehat, selalu mencuci tangan karena ini sangat penting ya, mencuci tangan itu, menggunakan masker, dan jangan lupa juga menjaga jarak. Kita menjadikan kebiasaan ini menjadi kebiasaan baru yang insya Allah dengan kebiasaan baru ini kita berharap dapat kesehatan ya, sehat selalu selama masa pandemi ini sampai berakhir. Terima kasih, itu yang dapat Bunda sampaikan kepada kalian semua. Tetap semangat walaupun dalam keadaan apapun, berdoa jangan lupa ya, karena tanpa doa tidak akan ada artinya. Tetap jaya, jaya, jaya. Let's go. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.